video call dalam rangka sorokan Alfiah. Niku lak tanggal 1 Muharram. Napa komentar anak kula? Mi niki benjing libur sekolah korting 15 nggih. Jangankan anak-anak sing wali santri ini jenengan, anak kula mawon ketabrak 1 Muharram njaluk kortingan 15 bet. Dan itu normal. Anak waleh niku normal, tapi jenengan mboten oleh nyerah, mboten oleh waleh. Kula tasih emut dawuh Pak kula dhewe, aku gak ngomongne dalil sapa-sapa. Aku tasih emut dawuh Bapak kula dhewe. Satu-satunya kekayaan kita yang bisa kita bawa mati adalah Nahdlatul Ulama. Yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nderekaken merjuangkan apa yang selalu diperjuangkan oleh para masyayikh kita, yakni Nahdlatul Ulama. Dan saya pikir orang kayak Gus Yusuf golek apa jejal. Menganggap ini semua adalah yang terbaik untuk kita semua. Mugi-mugi Allah paring mergi ingkang paling saya. Kampanye ora aku. Tapi pancen loh. Memang NU memang seharusnya yang punya cita-cita untuk kemudian memimpin ini pancen nggih ashabil ma'ahidil mu'tabarah. Orang-orang yang memang dalam prosesnya itu selalu berjuang di tengah-tengah kepesantrenan dan selalu memperjuangkan para santri. Qala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Siapapun yang punya pendapat, punya anggapan bahwa ngaji itu ada selesainya, maka dia telah mengurangi hak atau keagungan daripada ilmu itu. Ngaji juga ono marine. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah-ibadah yang lain itu sifatnya ada waktu-waktu tertentu. Misalnya koyok salat. Kula sering cerita, saking semangate uang iku gak oleh kok moro-moro pengen Jumatan dino Selasa misalnya. Makanya furidat fi waktin duna waktin. Ramadan kayaknya kok pas panas ya. Coba kita cari musim hujan. Untuk ngantisipasi tidak bisa ikut puasa ketika Ramadan, gak iso. Semua hal-hal itu kewajibannya ada di waktu-waktu tertentu. Tapi wa talabul ilmi fardun fi kullil awqati wal halats. Kata Imam Ghazali, ngaji ini kewajibannya, keharusannya itu terus berjalan, maka nggak ada endingnya sama sekali. Makanya ono bahasa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ngaji itu mulai kita masih kanak-kanak sampai kita semua menjadi orang yang kawak. Pokoknya angger cek urip nyawa cek ono, maka kewajiban ngaji, kewajiban berkembang itu terus. Jangankan kita ya, kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Ojo sampai kemudian sampean gak duwe satu himmah sing aliyah. Himmah aliyah itu penting betul. Sama jangan sampai merasa cukup akan semua yang kamu dapatkan. Sekelas orang yang super sempurna, bahkan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Setiap hari di mana saya merasa saya tidak meningkat secara kualitas keilmuan yang mampu menambah dekatnya saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kayak saya ini tidak dapat berkah akan terbitnya hari itu. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja selalu berupaya, berusaha untuk terus berkembang. Dan memang mohon maaf para rawuh, kita semua ini sebagai muslim adalah orang yang harusnya, idealnya paling sadar betul bahwa sebetulnya kita ini diciptakan untuk apa. Kita semua ini tidak diciptakan kecuali illa lil ilmi. Sampean-sampean kan cik nang SWI durung nang induk. Mungkin masih ada beberapa yang kemudian belum sampai ngaji kitab-kitab cukup besar. Sampean besok akan ketemu ketika sampean besok di induk, di API, sampean akan ketemu bahwa
Al-Imam Ibnul Mubarak itu suatu ketika ditanya, manin nas, manusia sejati itu siapa? Al-ulama. Orang yang layak disebut sebagai manusia itu siapa? Al-ulama. Makanya kita semua ini walaupun kayaknya kita ini manusia, sebetulnya secara syar'i hakikatnya awake dhewe kadang-kadang durung pantes diceluk menungso. Mergo awake dhewe durung mlebu kategori al ulama. Wa manil muluk az-zuhad, kata beliau ketika ditanya pemimpin sejati itu siapa? Az-zuhad, orang yang pikirannya tidak pernah kemasukan dunia. Bukan tidak punya, karena zuhud kambek kere kuwi beda. Wa manis safalah, orang-orang amatir itu siapa? Alladzina ya'kuluna dunya biddin, kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Safalah itu siapa? Orang-orang rendahan, orang-orang amatir itu siapa? Orang-orang yang tidak memiliki kreativitas, kemudian dia menjual agamanya demi sesuatu yang sama sekali tidak muktabar. Gampangane cara entuk-entukane titik tapi tega ninggalne agama. Kata Imam Ghazali ngomentari dawe Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan lam yaj'al Ibnul Mubarak minan nasi ghairal alim. Kata Imam Ghazali, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak sama sekali tidak menganggap siapapun yang belum alim masuk golongan manusia. Li'annal khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwa al-ilmu. Karena memang kita ini sebagai manusia yang membuat beda dengan hewan-hewan yang ada itu sebetulnya ya karena kebetulan kita ini benar-benar sama-sama hayawan, tapi kebetulan kita ini natik. Kebetulan kita ini diberi satu kelebihan untuk punya kemampuan berpikir, untuk punya kemampuan mengembangkan diri. Fa innal insan insanun bima huwa syarifun li ajlih. Karena kita ini disebut manusia karena memang ada yang istimewa dalam diri kita. Kok awake dhewe gak duwe kelebihan, tidak layak sama sekali untuk kemudian kita disebut manusia. Makanya kamu aja sampai ngokang aku dadi menungso nek pancen urung pantes ketoke. Masya Allah jasan ngene iki ya gung mesti pantes. Aku jasan ora mergo piye-piye, kak pikir mergo iki nang ndukur adem, ternyata ya sumuk. Dan lagian ya ben rada pantes lah ya. Nang Tegalrejo karena masyaikh Tegalrejo iki kabeh jasan. Dadi aku ya paling enggak kak ketokne aku ya duwe jas lah. Tapi jas tok kuwi sama sekali tidak cukup untuk membuat kita disebut sebagai manusia. Fa innal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Harus ada nilai tawar yang lebih yang membuat kita pantas disebut sebagai manusia. Kita ini tidak bisa kemudian disebut manusia karena kebetulan la bi'idhamihi fa innal la biquwatihi fa innal jamal aqwa minhu. Kamu merasa menjadi orang yang sangat kuat misalnya kan ono to santriku kon ngaji wangel kon sekolah wangel tapi kon roan semangate gak karuan. Enek gak model ngono iku? Wonten angkat-angkat model opo ae kuat. Tapi ternyata kuat itu tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi orang yang istimewa. Fa innal jamal aqwa minhu. Karena sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, ternyata onta jauh lebih kuat daripada kita. Wala bi'idhamihi. Dan juga tidak disebut istimewa karena kebetulan kita mampu membangun tubuh kita, badan kita menjadi badan yang sangat besar. Misalnya cara saiki istilahnya apa? Binaragawan. Tidak bisa. Sak gede-gedene ototmu kudu sadar bahwa fa innal fil a'dhamu minhu. Kamu mau makan model apapun, suplemen model apapun tidak akan lebih besar daripada gajah. Wala bi syaja'atihi. Misalnya menjadi pribadi yang sangat pemberani, tidak cukup ternyata untuk disebut sebagai manusia sejati.
fa inna sabu asja'u minhu. Iku delok nang Ihya ana iku. Engko mau anggap aku ngarang. Fa inna sabu asja'u minhu. Kalau ngomongkan pemberani, mohon maaf, hewan-hewan buas jauh lebih berani, jauh lebih menakutkan daripada kita. Wong kok kita mau lawan hewan buas? Kita ini kadang-kadang sama coro saja takut. Kita ini kena tikus saja lompat. Maka bukan itu yang membuat kita istimewa. Wala biquwati aklihi fa inna thawr au sa'ubatnan minhu. Dan juga bukan karena kuat makan. Ono wong disebut menungso gara-gara mangane luar biasa kuate. Gak iso. Karena sak kuat-kuatmu mangan, sapi jauh lebih besar, lebih lebar porsinya daripada kita. Bahkan terakhirnya rodok gawat wala liyujami. Tapi pancen ngono, wala liyujami. Bahkan mohon maaf bapak-bapak, bahkan kita ini tidak bisa kemudian menyombongkan diri, bahkan mengaku sebagai manusia karena kebetulan kita ini agak cukup kuat di ranjang. Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifadi minhu. Karena apa? Karena burung-burung yang kecil, burung-burung yang gak jelas itu, misalnya kayak manuk emprit, itu jauh lebih kuat untuk mengatasi pasangannya daripada bapak-bapak yang sok hebat itu. Balam yukhlaq lakil insan illa lil ilmi. Maka kesimpulannya memang kita semua ini tidak diciptakan kecuali karena untuk ilmu, untuk mengembangkan diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam. Kita sama-sama tahu kan itu, bahwa ketika Allah menyifati zatnya, pertama kali adalah sang pencipta, yang kedua adalah zat yang super dermawan. Dermawan itu di mana dermawan itu? Ternyata allama bil qalam allamal insan malam ya'lam. Saya tidak akan bahas ayat itu secara spesifik, tapi saya hanya akan ngomong beberapa statement mufassir. Beberapa mufassir itu ngomentari bahwa fi hadhil ayah amrun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa likulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ayya ilmin yakunu lahu naf'un yakunu lahu wa li ghairihi naf'un fid dunyahu wa akhiratihi. Ayat ini, ojo mantuk-mantuk koyok paham ya wamu. Gak terano sih, ojo mantuk-mantuk ae, dumeh jasan mantuk-mantuk awamu. Sedo. Ayat ini kata beberapa mufassir merupakan satu ayat yang menunjukkan perintah Allah kepada Rasulullah dan kita semua sebagai umatnya untuk terus membaca dan membaca, ya entah membaca yang tersurat atau yang tersirat, membaca situasi dan terus mengembangkan keilmuan kita. Ayyaqra'a wa yata'allama, mengembangkan keilmuan wawasan kita apapun. Ayya ilmin yakunu lahu wa li ghairihi naf'un fi dunyahu wa akhiratih. Ilmu apapun itu, ilmu apapun, yang penting itu ada manfaatnya bagi dirinya sendiri atau syukur-syukur bagi orang lain. Entah kemanfaatan itu bersifat akhirat, yang bersifat abadi, atau yang bersifat sementara di dunia ini. Walhasil dari awal Islam ini betapa mementingkannya terhadap yang namanya ilmu dan perkembangan. Makanya santri ini modelnya kayak awakmu ngontak ngantuk teklak gak jelas, dan memang masa depan kita terancam. Loh jujur ya, asli loh, yakin iya, oke. Ya mungkin aku dewe sadar bahwa mbiyen zaman jadi santri ya modelku ya kayak awakmu ngono gak jelas, nasibnya tidak menjanjikan sama sekali. Tapi mohon maaf para wali santri, nuwun sewu ibu-ibu nggih, kula mboten badhe matur kathah, jenengan ojo sampai gak yakin kambek masa depannya santri. Saestu niki nuwun sewu niki, saestu jenengan badhe mados contoh napa? Santri paling gagal mawon minimal kaya kula.
Jenengan mau kasih contoh siapa? Kayak Romo Kiai Hanif, enggak usah dipertanyakan. Enggak usah ditanyakan. Bagaimana istiqomahnya, bagaimana ngajinya. Coba misalnya diparingi penak, diparingi gampang, diparingi berkah, normal. Santri gak jelas koyok kula urip. Bahkan terlalu hidup. Bukan hanya hidup, terlalu hidup. Apa maneh santri sing benar-benar santri, sing benar-benar tulen, benar-benar istiqomah, koyok para masyayikh panjenengan. Santri sing gak pokro koyok kula mon urip. Bagaimana tidak? Berkah-berkah. Wonten kitab sing jenengan wajib perintah putra-putra panjenengan sedaya ngaji niku. Aja sampai go boyong lho ya. Ini belum selesai. Jenengan kudu ndukung. Matur bapakmu, matur ibumu. Kowe diwaca kitab taklim bukan? Iya, Pak. Di taklim itu kan orang itu kalau pengen berhasil ngaji, ada 3 kelompok yang harus serius ketika anaknya memang benar-benar mau pengen berhasil. Yang pertama anaknya sendiri. Yo awakmu dhewe kuwi, awakmu kudu mbangun himmah. Yang kedua adalah gurunya, yang ketiga adalah orang sing dadi santri niku mboten namung lari-lari niki tok. Jenengan nggih kudu dadi santri nek mboten nggih bayuh. Ya berat saudara, mboten saged. Anak mboten gelem, anak mulai waleh, anak mulai bosan, mulai jengah dengan keilmuan, normal. Jangankan kok anak jenengan wong kula mawon nggih anak kiai nggih kadang-kadang nggih males kok. Lah ngaji iki angel tenan masalahe. Ini beda dengan yang lain loh ya. Mohon maaf ini. Ngaji ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya nuwun sewu. Mohon maaf ini. Misalnya padha ambek wiridan. Wiridan ini sekali awakmu apal cukup, kowe gak utah matel aneh. Iku mau terusne dadi. Ngaji iki gak. Kamu coba buka Fathul Qorib. Hari ini kamu pelajari, tahun depan kamu pelajari lagi di bab yang sama. Muskilnya sudah beda, tantangannya beda. Ngaji itu terus berkembang, gak iso, Pak. Maka bosan waleh wajar. Anak mau ngaji niku normal. Tapi guru kiai harus tetap konsisten untuk kemudian mendampingi anak-anak itu. Guru nih wis mulai waleh ndelok bocah-bocah gak semangat-semangat, masih ada jenengan yang harus menjadi dasar tonggak utama untuk kemudian anak wajib berhasil. Lelek sing awal waleh jenengan bubar barisan. Lek bocah-bocah waleh normal wis ngoten iki wis bocah-bocah sik ngapalne dilu pun mumet bun-bunane biasa. Kok lho kula niki mawon nembe mawon. Saestu niki pengalaman kula piyambak niki mawon. Kula dugi kota apa iku mall apa iku jenenge? Sakbare mall iku. Sakbare mall kita arah ke Tegalrejo niku. Anak kula video call teng umike. Video call dalam rangka sorokan Alfiyah. Niku lak tanggal 1 Muharram. Napa komentar anak kula? Mi niki benjing libur sekolahe, korting 15 nggih. Jangankan anak-anak sing wali santrine jenengan, anak kula mawon ketabrak 1 Muharram njaluk kortingan 15 bet. Dan itu normal. Anak waleh niku normal, tapi jenengan mboten oleh nyerah, mboten oleh waleh. Mboten oleh waleh. Penting banget jenengan betul-betul menyadari. Aku mau arep cerita, jenengan ojo mamang. Lha Gus, mangkene anak kula mondok terus njuk pripun? Urip wis to, wis gak omong gitu. Santri paling gagal contohnya saya, urip. Lah. Ada satu kitab namanya Bujairami Alal Khatib. Itu merupakan syarah Iqna lil Khatib Asy-Syirbini. Di situ ditampilkan satu statement Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa al ilmu salah satu ahruf. Ika omongi berkah ilmu. Kok gak urip piye? Santri-santri yang mungkin secara casing hari ini sama sekali tidak menjanjikan masa depannya. Ya lek saiki kan biasa ngono kuwi to. Kan memang bentuknya kan ngono kuwi to, Pak. Kan selalu seperti itu santri itu. Zaman yang pondok sama sekali gak meyakinkan. Wah, tapi wong-wong wis ngerti khasiate pun Masya Allah niku. Karena yang ia perjuangkan ini benar-benar tidak hanya nuruti perintah Allah Ta'ala, tapi benar-benar nyenggek rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Al ilmu salah satu ahruf, kata Sayyidina Ali. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ainun, walamun, wa mim. Gitu. Ilmu itu kan 3 hurufnya. Ain, lam, mim. Jadi ojo ngowah-ngowah tok itu. Santri ngowah-ngowah tok. Susu ya gemes lah. Masalahnya awakmu iki putrane Mbah Yai Khudhari. Ojo kowah-kowah. Kamu ini adalah apa ya, percontohan nyata bagi pondok-pondok yang sedang berkembang hari ini. Nek awakmu bentuknya pancen gak menjanjikan, kampanye pondok liyane angel tenan, paham ora? Mana cok gak jelas ngono awakmu. Fal ain, dawuh Sayyidina Ali, fal ain tajuru sahibahu ila illiyin. Ingat-ingat itu. Fal ain tajuru sahibahu ila illiyin. Haraf ain saja niki pun berkahi nyebabi konco-konco niki sedaya insyaallah selamat tengah rasane Allah Subhanahu wa taala. Loh bagaimana tidak? Pancen ngoten. Makanya ulama sepakat. Sebagaimana dawuhnya Al Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa at-tafaqquh fid din alamatun ala husnil khatimah. Kowe budal mondok tok ning kene turu gak jelas kuwi, itu merupakan bukti, merupakan tanda bahwa kamu pada ujungnya nanti akan mendapatkan husnul khatimah. Allahumma. Pas ngene amin kowe. Oman amin tok kakan karep kowe. Padahal lho, sampean nate ngaji takrib mboten? Fathul Qarib. Tahu buka bajuri kowe? Malas tenan awakmu jan. Ngono kok duwe angen-angen pengen boyong, pengen pindah pondok, kiamat kowe. Sumpah kiamat ya. Kamu pasti akan pulang, pol yang ada di otakmu dan kewajibanmu bagaimana langkahmu tidak memalukan Romo Kiai Khudhari. Jangankan akan mengangkat nama Kiai Khudhari, maksimal paling yang ada di otakmu nek awakmu boyong saiki gak pindah nang induk mesti pol. Yang penting kowe gak ngisi-ngisi Mbah Khudhari. Kok kemudian menjadi kayak dawuhnya Nabi Isa, qal inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ja'alani mubarakan aina fa'an aina ma kuntu. Berat saudara. Nek awakmu mek ngene terus boyong, le bajuri kum tahu arep mau gawa boyong lho. Dosa jenengan Bu saestu. Ngapunten niki. Lho saestu, lho tenan aja boyong kowe. Bajuri urung tau mau buka lho ya Allah. Terus kowe mulai mergo wong-wong ngerti nek awakmu santri Tegalrejo, padahal awakmu santri Secang. Loh, iya ora? Langsung didadekno kiai, dadekno tokoh, buka majelis, sesat. Loh, iya ora? Nang baju engko golek ono, nang bajuri hampir akhir iku ono bahasa. Masing-masing dari kita ini butuh harapan, butuh cita-cita yang namanya roja. Roja itu apa? Harapan itu apa? Yang disebut harapan yang logis itu apa? Ta'allukul qalbi bimarhubin tapi ma'al akhdhi fil asbab. Cita-cita atau harapan yang harus dimiliki seorang santri atau siapapun di antara kita itu adalah keinginan yang kita bangun dalam pikiran kita sambil kita melangkah untuk memperjuangkan mendapatkannya. Itu roja. Tapi nek ta'alluqul qalbi bimarhubin ma'a adamil akhdhi bil asbab iku jenenge fa'amalun wa huwa mazmum. Tapi kalau kemudian misalnya takoki, kamu kalau ditanya, kowe pengen dadi wong alim ora? Jawabanmu ya. Awakmu pengen koyo Romo Kiai Khudhari apa gak? Wis gak mantep to, mulai gak mantep to ya. Mulai gak mantep to awakmu. Kamu pengen kayak Romo Kiai Hanif, Romo Kiai Yusuf, Romo Kiai Izzuddin, pengen ora? Maka keinginan ini apakah hanya impian kosong belaka atau benar-benar impian yang sebentar lagi ada di tangan kita? Itu tergantung al-akhdhi fil asbab atau tidak. Ada langkah yang kamu jalankan, ada satu proses yang harus kamu lewati, ada getir yang harus kamu lewati atau tidak. Ketika kamu tidak mau melewati itu semua, pokoknya langsung piye amri iso koyo Gus Yusuf, piye amri iso koyo Gus Izzuddin, piye amri iso koyo Mbah Hanif, ya berat saudara. Lemek pengen ya. Apa nih cah lanang, masya Allah. Duh melas tenan. Oke.
berkah tenan ngaji niku. Al ilmu aine tok nyebabi dhek insyaallah selamat ning ngarsane Allah taala. Allahumma wallam taj'aluhu latifa bi barakatil lam. Berkah lame lafat al ilmu yang hari ini kamu perjuangkan itu, insyaallah kamu akan menjadi pribadi yang lemah lembut penuh kasih sayang. Makanya santri tenan kok ilmiah amaliyah ilmiah gak mungkin jadi santri sing ngawur, gak mungkin. Omongane dadi santri sing wawut-awutan, dadi santri sing takabur apa piye, gak mungkin, Pak, gak mungkin. Apa meneh kuwi awakmu dididik ning Jawa Tengah bagian kidul. Nek kula kan pantes nggih, pancen aku wong Jawa Timur rada ngawur titik kan rada nek pantes sih. Nek awakmu waduh. Wah, kualat tenan kowe. Tenan, gak oleh. Loh, walaupun dari tadi saya ngomong, sama tahu krungu enak istilah ini, kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fis suraya. Kamu jadilah pribadi yang himmahnya, cita-citanya setinggi langit, tapi tetap kakinya itu tetap menapak di bumi. Artinya tetap menjadi pribadi yang penuh dengan rasa tawadhu, andab asor, penuh dengan rendah hati, bukan rendah diri loh ya, penuh dengan rendah hati. Ojo sampai nuwun sewu ya, dadi menungso iki rada goblok jane gak patek apa-apa, tapi ojo sampai kemelelet tenan. Apa meneh wis goblok terus sial-siali kiai iku duwe santri saking gobloke kemelelet. Kowe ora tau krungu masalahe. Wa inna anaan antu allima jahila. Mohon maaf ini. Mari kan kowe mesti sowan Romo Ki Yusuf to. Kowe sowan nuwun sewu dalem kinten dalem sampun cekap anggene ngaos wonten mriki. Kula rencana kula badhe ngeten. Ah, pancen ngejak gagal kowe. Kowe mau ngaji taklim to? Ning taklim enek lafat ngene gak? Iling-ilingen sik, sing aku yakin kowe gak iling. Lah, tapi kan gak apa-apa, tapi iling-ilingen. Karena talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna amrahum ila ustadihim. Iya apa? Iya apa? Oh, maca nggih padahal lali kowe. Wong rencanamu bar iki ngejak wali santri sowan Kiai Yusuf pamit lunga. Biyen santri-santri kuno yang tadi kata Kiai Yusuf dari 20 tahun yang lalu kira-kira yufawwiduna amrahum ila yufawwiduna amrahum fit ta'allum ila ustadihim. Fayanaluna ila muratihim wa maksudihim. Dulu santri-santri kuno dalam langkah apapun selalu matur guru-gurune kiai-kiai ini. Kula kedah pripun kiai? Kula niki langkah berikutnya apa kiai? Dalam nerasakan pripun kiai? Iku kabeh apa jere kiai? Kowe ngaji. Dari awal saya sudah ngomong, apa yang kamu kaji harus kamu amalkan. Kamu ngaji nggih tapi nek gak mau lakoni jan, zalim kowe. Lima taquluna ma la taf'alun. Kowe nyapa dadak omong barang nek gak iso nglakoni. Tapi wal an yakhtaruna bi anfusihim. Ngono to ning taklim. Wal an wis mulai ragu to kowe. Mau kadung jawab nggih saiki mulai ragu. Aduh, ketoke masalah iki. Wal an yakhtaruna bi anfusihim. Fala yahsulu lahum fit ta'allum al fiqhu fala yahsul lahum al-fiqhu wal ilmu. Cuma akhir-akhir ini mulai terjadi orang punya sikap sendiri, dua pilihan dewe dalam langkah hidupnya, tidak lagi dikembalikan kepada guru-gurunya, dan itu masalah. Kenyataannya keberhasilan jauh dari apa yang mereka harapkan. Makanya mau kak omong nih, wa inna anaan antu alima jahilan fayahsabu jahlan fatahsabu jahlan annahu minka fayahsabu jahlan annahu minka afhamu. Kiai paling sial itu adalah kiai yang kemudian punya santri dengan sombongnya karena kebodohannya merasa jauh lebih ngerti, jauh lebih pintar, jauh lebih pengalaman daripada kiainya. Gak iso, Pak. Yang membuat kita sebagai santri ini agak beda dengan pelajar-pelajar yang lain yang kebetulan gak santri, itu adalah bagaimana cara kita memosisikan guru kita. Guru kita ini segala-galanya bagi kita. Min adabil murid kuwi ayyara kulla fadlin asabahu minallah.
Dari awal semua anugerah yang diberikan itu kita harus yakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita berada di Pondok Suban ini semuanya adalah anugerah. Wa kullu khairin lahu fa innahu hasala lahu bi barakati syaihi. Hari ini kok kamu kebetulan pintar, kebetulan paham, kebetulan ngerti, kok awakmu mulai sergap jamaah, kok awakmu mulai sergap ibadah, awakmu mulai sergap deres, kamu harus tahu itu semua adalah keberkahan dari guru-gurumu. Fa innahu hasalalahu bi barakati syaihihi fa inna kulla murid nuruhu mustamaddun min nuri syaihihi. Kowe kudu ngerti bahwa pada akhirnya nanti kalau Allah menakdirkan, dan semoga benar-benar menakdirkan, kamu akan berhasil, kamu akan bersinar entah dimanapun. Dan ketika kamu bersinar, kamu harus ngerti sinar itu hanya serpian daripada sinar yang dimiliki oleh Simbah Kyai Khudhari. Makanya nek kowe sampai lali oleh Mbah Kyai Khudhari, sampai gak menting no apa yang menjadi hal-hal pokok dari Simbah Kyai Khudhari, mesti kualat, mesti gak penak uripmu. Kamu gak tau ngaji hikam, gak tau toh? Ngomong tau, kata sung tau bu, tenan nih wajib terus iki. Awak musuh bakal gak usah sesuai ngaji dhewe. Mulai kesel aku. Lah wong cik teko lam tok ya. Durung mim. Wal mim taj'aluhu malikan.